subscribe channelnya Mas Ade. Obat keren, obat ganteng, obat cantik, lihat video ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Mas Ade mau membicarakan tentang ular naga. Apa sih ular naga itu? Awalnya makhluk ini digambarkan oleh masyarakat Yunani dan Sumeria kuno dalam bentuk ular terbang yang besar. Kata dragon berasal dari kata Yunani yaitu drakonta yang berarti untuk mengawasi. Begitu ya guys. Ini adalah cerita tentang ular naga. Jadi channel Mas Ade hari ini mengulas tuntas tentang ular naga. Apa sih ular naga? Sebetulnya ada nggak sih ular naga yang ada di dunia ini? Naga rupanya benar-benar ada katanya. Setidaknya begitu kata-kata orang dulu. Punggungnya terdiri dari barisan perisai yang rapat. Saking rapatnya udara bahkan tak bisa melewatinya. Dengusan mengeluarkan kilatan cahaya, ia bagaikan sinar pijar. Lubang hidungnya mengeluarkan asap seperti panci mendidih di atas alang-alang yang terbakar. Mulutnya menyemburkan api, batu bara pun bisa menyala katanya ya akibat dengusan napasnya itu. Makhluk yang dijelaskan dalam Book of Job, kitab Ayub itu mirip sekali dengan seekor naga. Makanya ular naga itu ya sebetulnya kayak binatang-binatang ular begitu. Mungkin ada yang berkepala 4, 3 dan lainnya. Konon katanya juga bisa terbang ya ular naga ini. Namun di sana disebut dengan Leviathan, semacam monster raksasa yang mengerikan. Naga telah ada selama ribuan tahun. Dongeng tentangnya dikenal di banyak budayanya. Ia muncul di mitologi Amerika, Eropa, India, dan Tiongkok. Wow, pokoknya sejarah tentang tentang hewan naga begitu ya guys. Ular naga yang tepatnya. Karena ide dan deskripsi naga sangat bervariasi. Beberapa naga digambarkan memiliki sayap, tapi yang lain tidak. Ada naga yang dikisahkan bisa berbicara dan bisa menyemburkan api. Yang lain tidak bisa, diantaranya hanya beberapa kaki panjangnya dan berkuku. Tapi yang lainnya bisa berukuran menjangkau mil. Beberapa naga hidup di istana atau di bawah lautan. Konon begitu ya ceritanya. Sementara yang lain dapat ditemukan di gua dan di dalam pegunungan. Wah, jadi cerita tentang naga ini, ular naga ini kisahnya berbeza-beza ya. Sementara yang lain dapat ditemukan di gua di dalam pegunungan. Makhluk ini juga diidentikan sebagai makhluk pembawa kebaikan konon maupun kejahatan. Jadi siapa yang menemuinya orangnya baik, bisa naganya bisa baik. Adapun naganya tidak baik, orangnya tidak baik, nanti bisa tidak baik guys. Tak jelas kapan kisah naga pertama kali muncul. Laman lisensi penulis paling tidak naga yang paling tua bisa dirunut sampai awal masa Yunani dan Sumeria kuno. Kata dragon dalam bahasa Inggris asal dari Yunani kuno. Drakonta artinya untuk mengawasi. Maksudnya binatang buas ini biasanya menjaga harta karun, gunungan koin atau gunung emas. Ini seperti yang digambarkan dalam trilogi film fantasi The Hobbit. Mungkin orang-orang yang nonton film Hobbit bisa tahu tuh ada ular naga yang bersayap dan kepalanya ada berapa. Begitu ya. Jadi naga diwujudkan sebagai bentuk yang menyeramkan, terutama waktu Kristen menyebar ke seluruh dunia. Di abad pertengahan kebanyakan orang mendengar kisah naga dari Alkitab. Serem guys. Jadi gereja Kristen menciptakan legenda tentang orang kudus yang saleh yang berperang dengan menaklukkan setan. Nah, ini hanya cerita guys. Anda percaya syukur, tidak juga nggak apa-apa ya. Yang penting terkenal dengan kisah St. Josh Dragon Slayer. Alkisah St. Josh datang ke kota yang terancam oleh naga. Dia lalu menyelamatkan seorang gadis, melindungi dirinya dengan
tanda salib dan membunuh binatang itu. Penduduk kota yang terkesan dengan iman dan keberanian, Jos segera menjadi Kristen. Kemudian besar orang Kristen pada saat itu percaya pada keberadaan naga secara literal. Nah, ini Mas Ade baca ya di Google. Jadi kalau Anda percaya syukur juga tidak apa-apa ya guys. Tradisi Hindu, ini ada lagi nih tradisi Hindu maupun Buddha juga mengenal naga sebagai hewan mistis. Menurut Josh Miksik dalam Borobudur Golden Tales of the Buddhas, tradisi Hindu acap kali mengisahkan naga lewat literatur dan kesenian. Seringkali kehadirannya dihubungkan dengan keberkahan. Di Borobudur mereka digambarkan dalam bentuk manusia, namun di tempat lain mereka akan muncul dalam bentuk asli hewan. Wow, gitu ya. Kata naga yang dipakai di Indonesia asalnya dari Sangsekerta. Arti harfiahnya ular. Nah, begitu guys. Jadi ular naga maksudnya begitu guys ya. Dalam budaya Jawa kuno, naga sering dihubungkan dengan air dan kesuburan. Di Jawa ada banyak kisah tentang naga yang muncul dalam pahatan di candi, biasanya dihubungkan dengan air amarta atau air kehidupan dalam kisah Samudra Matana. Di Tiongkok, naga tersebut dengan long. Bagaimana disebut laman Lipersins, ia adalah makhluk yang hidup di lautan, danau, sungai, dan bahkan hujan. Mereka dipuja sebagai simbol yang memberi kehidupan dari keberuntungan dan kesuburan, yang mampu melepaskan hujan di musim kemarau. Oh, jadi faktanya berbeda-beda guys. Mungkin di pihak ini begini ceritanya, di pihak ini begini ceritanya. Fakta dibalik legenda naga, namun kepercayaan pada naga tak hanya berdasarkan legenda. Banyak juga orang dulu yang meyakinkan berdasarkan bukti kuat. Contohnya selama ribuan tahun tak ada yang bisa menjelaskan tentang tulang-tulang raksasa yang ditemukan di seluruh dunia. Yang jelas tulang naga maksudnya ya, tulang ular naga itu guys. Maksudnya seperti itu. Jadi buat para teman-teman yang memang mempercayai adanya naga, silahkan. Mirip naga dan sebelumnya diyakini gigitan komodo sangat mematikan karena bakteri beracun. Nah, ini juga di Indonesia ada mitos juga. Meskipun mitosnya dibantah di tahun 2013 oleh tim peneliti dari University Queensland. Jadi komodo itu masih ada turunan katanya dari ular naga ini. Pada masa lalu, naga kerap dipakai untuk menyebut hewan tak dikenal. Pada abad 16 misalnya, Pei Chin, seorang personal militer yang ikut berlayar bersama Cheng Ho, sempat mengunjungi bagian utara Sumatera. Dalam buku catatan umum perjalanan di hutan Sanglen, dia menceritakan adanya sebuah pulau yang sering didatangi naga. Waduh, pulau ini menjulang di Laut Lembri. Jaraknya 1 malam jika berlayar ke barat Pulau Sumatera. Naga-naga yang di sana meninggalkan liur yang tinggi nilainya di pasaran. Nah, Anda percaya syukur juga nggak apa-apa ya guys. Pada musim semi beberapa ekor naga suka datang ke sana bermain-main. Kalau sudah begitu air liurnya bergerak tinggal di pulau. Karenanya orang menyebutnya sebagai Pulau Liur Naga. Nah, ini Anda percaya syukur juga tidak, nggak apa-apa ya. Naga itu juga bisa menyerang manusia. Ia memiliki 4 kaki, rupanya berdasarkan terjemahan Gronet Pet, naga yang disebut adalah buaya. Jadi di sini channel Mas Ade mengulas tentang buah naga itu versinya beda-beda ya. Ada yang katanya masih turunan komodo, ada yang turunan buaya, ada mungkin turunan dinosaurus ataupun monster-monster lainnya. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe-nya channel Mas Ade ya. Begini aja ya ngevlognya hari ini tentang buah naga, tentang ular naga yang konon katanya monster begitu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. See you, bye bye, dah.